Oke, baik, kakak-kakak. Jadi tadi kita sudah melakukan implementasi sport education model ke dalam pembelajaran ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan refleksi ya. Jadi silakan kakak-kakak ya yang memberikan refleksinya terkait pembelajaran yang telah tadi kita implementasikan. Silakan kakak-kakak. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah disediakan. Setelah kami mengimplementasikan terkait SEM dalam pertandingan Galah Hadang tingkat provinsi yang kami laksanakan tadi, Ya, alhamdulillah mengasihkan. kasihkan. Menjadi pelaku di bidang olahraga, ada yang jadi peserta, jadi gubernur, PJ gubernur, jadi wali kota. Alhamdulillah berjalan lancar dan mengasihkan. Mungkin itu saja. Oke, baik. Silakan kakak-kakak yang lain. Saya minta semuanya untuk memberikan refleksi terkait kendala ya, boleh disampaikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Fasil. Sebelum pada hari ini, sebelumnya kita telah melakukan materi di kelas ya. Setelah itu hari Sabtu hari ini kita melakukan praktek. Ya, untuk saya karena bukan jarang ikut ini siapa? Kayak sebuah event, jadi sedikit tahulah alur, di mana arus yang disiapkan, apa-apa saja yang disiapkan. Mungkin dari pembawa acara, alur-alur setiap kita melakukan SEM. Ya, mungkin inilah pengalaman saya karena sudah terjun langsung di mana jadi panitia, jadi peserta didik perlombaan. Nah, itu sedikit gambaran lah untuk kedepannya apabila saya akan melakukan atau ikut berpartisipasi dalam sebuah event. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak. Kemudian selanjutnya boleh Kak Kumaraya, silakan memberikan refleksi terkait implementasi SEM yang tadi kita lakukan. Baik, terima kasih kepada Kak Fasilitator. Untuk kegiatan yang telah dilakukan tadi, alhamdulillah sudah ada gambaran. Kegiatan yang dilakukan juga sangat mengasihkan. Dan ya dari situ bisa adanya gambaran untuk kedepannya akan seperti apa dan bagaimana mengembangkannya kembali. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yang belum, silakan. Boleh terkait kendala apa disebutkan ya kakak-kakak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait tadi kita mengimplementasikan SEM terhadap lapangan yang ada, kegiatan di lapangan, banyak sekali hal-hal atau kesimpulan yang dapat kita simpulkan, terutama pertama bagaimana kita menjadi seorang panitia. Kita harus semuanya harus kita siapkan dari segi hal-hal yang kecil maupun yang besar. Adapun mungkin dari segi kita dilibatkan dari jadi peserta juga, kita juga harus bagaimana mengkondisikan sebagai peserta harus harus optimal juga dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Mungkin itu dari kami Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak. Silakan lanjut. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Setelah saya dan kami kelas 2 ini melakukan SEM, menurut saya kegiatan simulasi tadi sangat membantu meningkatkan motivasi guru PJOK khususnya kelas kami untuk melakukan kegiatan simulasi perlombaan dan lain-lain. Mungkin akan kami coba nanti setelah melihat simulasi tadi. Sebenarnya kegiatan tersebut simpel ya kakak-kakak ya, simpel, tapi mungkin kita terkendala dengan perizinan juga dengan hadiah yang akan kita kasihkan ke peserta atau ke pemenangan. Jadi menurut saya itu sangat memberikan motivasi sekali kepada kita untuk melakukan atau membuat sebuah pertandingan. Gitu saja Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Kemudian Kak Kaza. Terima kasih atas kesempatannya. Refleksi untuk
pagi hari ini berarti hari ini terakhir tatap muka ya. Ya. Kita lanjutkan tatap maya lagi. Dengan melihat program kita selama seminggu ini, menurut saya ini sangat menginspirasi saya, apalagi dengan kegiatan yang kita lakukan tadi pagi, anggap itu kegiatan akhirnya festival dalam bentuk olahraga. Mungkin ini bisa diterapkan untuk di sekolah. Semoga saya suatu saat ada modal atau apa nanti bisa bisa jadi bukan jadi pasil ya, bisa diterapkan di sekolah saya untuk membuat sebuah perlombaan dengan terstruktur dari mulai anggotanya, ketuanya, apa semua ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Kaza. Silakan lanjut yang belum. Oke, terima kasih. Refleksi untuk kegiatan hari ini tentang mengaplikasikan SEM sudah sangat menarik. Terus kita menjadi aktif, semuanya terlibat dalam kegiatan hari ini. Mungkin itu saja. Selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk refleksi hari ini dalam pemetaan SEM dalam pembelajaran, dan kita sudah melakukan sebuah simulasi turnamen itu yang sangat memberikan pelajaran baik bagi saya, terutama saya, bahkan rekan-rekan kakak-kakak yang lain untuk menerapkannya di sekolah maupun di tingkat kota yang diharapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang. Mungkin dari gambaran tadi kita akan mengaplikasikannya ke sekolah maupun ke tingkat kota. Terima kasih. Oke, baik. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, baik kakak-kakak, terima kasih karena telah memberikan refleksi terkait dengan implementasi untuk sport education model yang tadi telah kita laksanakan. Kita tadi minta bantu dengan kelas 1 ya. Nah, saya simpulkan ya kakak-kakak. Jadi untuk implementasi SEM ini memang seharusnya wajib ya kakak-kakak kita terapkan ke dalam pembelajaran PJOK. Karena tujuannya itu memang khusus untuk peserta didik di dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna ya kakak-kakak. Jadi nanti usahakan peserta didik itu semua terlibat ya. Sebisa mungkin yang menjadi panitia nanti itu kelas yang tinggi. Nah kemudian untuk yang menjadi pesertanya nanti kelas rendah bisa kita libatkan kelas tinggi 4, 5, dan 6. Nah untuk kegiatannya bisa kita mampatkan pertama di sekolah kita. Kemudian bisa juga kita menggabungkan antar gugus misalnya. Misalnya di Singkawang Utara itu kan ada beberapa gugus tuh. Nah, nanti bisa kita buat event antar gugus ya. Oke, baik, untuk kita sendiri memang SEM ini menurut saya pribadi memang sangat bermakna ya kakak-kakak. Karena memang kita sebagai guru sekarang ini kan memang mirip seperti fasilitator ya. Kita itu hanya memfasilitasi murid, kemudian mereka lah atau peserta didik lah yang mengerjakan dari A sampai Z atau dari mulai sampai selesainya. Oke, baik kakak-kakak, sampai di sini ada yang ingin ditambahkan terkait implementasi SEM ke dalam pembelajaran? Cukup ya? Oke, baik. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan pengantar tugas ya kakak-kakak untuk LMS. Boleh kakak-kakak simak di grup WhatsApp, udah saya bagikan tadi. Nah, jadi pengantar tugas untuk di LMS nanti kebermaknaan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mempelajari modul 2.1 dan 2.5 yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, maka kakak-kakak nanti perlu difasilitasi untuk melakukan refleksi ya. Nah, tadi sudah kita berikan refleksi. Kemudian kakak-kakak dapat melihat rincian tugasnya di LMS ya. Nah, kakak-kakak didorong untuk merenungkan secara mendalam pembelajaran di modul-modul 21.5 sampai 21.1 sampai 2.5 ya.
Nah, kemudian silakan kakak-kakak kaitkan dengan metode mengajar, ya, pengalaman mengajar dan dampaknya terhadap peserta didik. Baik, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tetapi silakan kakak-kakak jelaskan apa yang terjadi, ya. Jujur saja di dalam memberikan refleksi, ya. Tidak masalah untuk mengakui kesalahan, ya. Baik itu untuk mengakui kesuksesan juga, ya. Karena memang pada intinya kita ini memang sulit untuk jujur mengakui kesalahan, ya kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak nanti diminta untuk sejujurnya memberikan refleksi, ya, terkait kebermaknaan peserta didik ini. Baik, selanjutnya bersikaplah reflektif, ya. Bersikaplah selektif, ya kakak-kakak. Jadi tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting saja yang kakak-kakak refleksikan. Kemudian lihatlah ke masa depan, kita renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di pengembangan kompetensi guru tahun 2024 ini. Oke kakak-kakak, kata-kata yang terakhir, selamat melakukan refleksi dan mengunggahnya di LMS. Nah, untuk kegiatan ini nanti deadline-nya tanggal 20 ya, hari Senin ya. Ini 21 kan? Terakhir. Ya, hari Senin 21 ya kakak-kakak. Nanti di situ ditampilkan foto dan video juga untuk dokumentasi kakak-kakak. Oke, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak terkait tugas yang ini? Aman ya? Aman. Oke, baik kakak-kakak. Sebelum saya tutup, saya pribadi selaku fasilitator memohon maaf ya ketika saya ada salah menyampaikan materi, ketika saya ada salah menyampaikan kata-kata ataupun sikap saya yang tidak berkenan di hati kakak-kakak selama seminggu ini ya di kegiatan tatap muka. Sekali lagi saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya ya kakak-kakak ya. Dan begitu juga kakak-kakak walaupun tidak meminta maaf, mungkin ada yang salah, sudah saya maafkan secara langsung ya kakak-kakak. Langsung, jadi tidak ada istilah nanti kita di sini saling menyalahkan ya. Kita di sini intinya sama-sama belajar kakak. Yang membedakan itu saya sebagai fasilitator itu mendapatkan materi terlebih dahulu ya kakak-kakak. Kemudian saya ditugaskan untuk menyampaikan materi apa yang sudah saya sampaikan kepada kakak-kakak semua. Oke, baik kakak-kakak. Pada akhir kata ini, jadi saya ucapkan sekali lagi, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya ya. Minta maaf semua yang tadi sudah kita lakukan dari yang pertama sampai terakhir. Jadi saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam olahraga. Jaya, jaya. Oke, silahkan kakak-kakak boleh bubar. Oke, terima kasih. Balik. Bubar balik. Tunggu administrasi. Tunggu makan siang, tunggu administrasi. Berapa? Tap.